Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febriansyah dengan NIM 0903 1381 kelas Sibil 6A. Baik guys, sini saya akan menjelaskan tentang seminar proposal dengan judul gaya hidup mahasiswa bidik misi. Latar belakang masalah bidik misi adalah penilaian dari biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Bidik misi merupakan bantuan yang berbentuk biaya pendidikan yang diberikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu tetapi memiliki prestasi akademik yang tinggi. Namun, jika kita melihat kenyataan pemberian beasiswa bidik misi oleh pemerintah, tidak sedikit yang salah sasaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 2014 di Institut Teknologi 10 November Surabaya, bahwa sebagian mahasiswa bidik misi di kampus tersebut cenderung memiliki gaya hidup yang mewah dan konsumtif. Namun, tidak semua mahasiswa penerima bidik misi seperti itu. Di sisi lain, terdapat beberapa mahasiswa bidik misi yang menggunakan dana bidik misi secara tepat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa kejanggalan terhadap adanya ketidaksesuaian gaya hidup mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret. Fokus penelitian: bagaimana pola gaya hidup mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret Surakarta? 2. Apa faktor yang mendorong mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret memiliki gaya hidup tersebut? 3. Bagaimana dampak gaya hidup yang dimiliki mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat kurang mampu? Tujuan penelitian: yang pertama, mendeskripsikan pola gaya hidup mahasiswa penerima bidik misi di Universitas 11 Maret Surakarta. 2. Mendeskripsikan faktor yang mendorong mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret Surakarta memiliki gaya hidup tersebut. 3. Mendeskripsikan dampak gaya hidup konsumtif yang dimiliki mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat kurang mampu. Kajian pustaka berisi pengertian beasiswa, pengertian bidik misi, misi dan tujuan bidik misi, definisi gaya hidup, bentuk-bentuk gaya hidup, faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Pengertian beasiswa: beasiswa dapat diartikan sebagai pemberian biaya yang sumbernya bukan dari diri sendiri atau orang tua, tetapi dari pemerintah, swasta, perusahaan atau universitas. Beasiswa adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau swasta kepada mahasiswa atau pelajar dalam bentuk bantuan biaya pelajar KKPB 2017. Sedangkan menurut Simatupang 2009, beasiswa merupakan pemberian dana pendidikan secara cuma-cuma yang diajukan oleh seorang pelajar. Jadi, dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau swasta kepada pelajar atau mahasiswa yang dirasa tepat untuk menerimanya. Pengertian bidik misi: bidik misi adalah bantuan dalam bentuk biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Bidik misi sekarang dari biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Sesuai dengan kenyang bidik misi itu sendiri, bidik misi ini merupakan bantuan pembayaran dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, tetapi memiliki prestasi belajar yang tinggi. Bidik misi merupakan program pemberian bantuan pembayaran biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misi program bidik misi: yang pertama, memberikan harapan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi namun memiliki prestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. 2. Memberikan jalan kepada masyarakat yang ekonominya kurang untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara. Yang 3. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ekonominya kurang untuk dapat dipersiapkan dalam memajukan daya saing bangsa dengan negara lain. Tujuan program bidik misi: yang pertama, memajukan akses yang belajar pada perguruan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu ekonomi memiliki prestasi belajar yang baik. Yang kedua, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk peserta yang memenuhi kriteria dari masuk pekerjaan hingga lulus kuliah. Yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa karena untuk mendapatkan beasiswa bidik misi dibutuhkan prestasi yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan tingkat kesayangan mahasiswa. Yang kelima, memutuskan rantai kemiskinan rakyat Indonesia. Definisi gaya hidup: menurut Bloomberg 1983, gaya hidup adalah cara hidup individu yang identifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas
apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya, ketertarikan, dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri orang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Lem, Hare, dan Michel Daniel beranggapan gaya hidup adalah suatu cara hidup, model of living, merupakan cara orang untuk memutuskan bagaimana ia akan menghidupi hidupnya. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, opininya, dan dimensi sleep orientation. Gaya hidup mencakup 3 kategori, yaitu prinsip, status, dan tindakan. Bentuk gaya hidup: yang pertama industri gaya hidup, yang kedua iklan gaya hidup, yang ketiga public relationship dan jurnalisme. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup: yang pertama sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, persepsi, kelompok, referensi, keluarga. Metode penelitian: yang pertama tempat dan waktu penelitian, yang kedua metode pendekatan penelitian, yang ketiga data dan sumber data, teknik pengambilan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji validasi data, teknik analisis, dan terakhir data prosedur. Tempat penelitian: penelitian ini bertempat di lingkungan Universitas 11 Maret di Surakarta. Waktu penelitian berjudul Hidup Gaya Bidik Misi Universitas Mahasiswa 11 Maret, dilaksanakan pada bulan Juni hingga sampai bulan September. Metode dan pendekatan penelitian: penelitian ini menggunakan metode penelitian studi sistem pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode penelitian studi kasus sangat cocok untuk meneliti gaya hidup mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret. Penelitian studi kasus sangat cocok digunakan bila pertanyaan penelitiannya adalah how atau why, dari dua. Dalam penelitian gaya hidup mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret, pokok penelitiannya adalah how, maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. Data dan sumber data. Sumber data primer, sumber subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek yang diteliti adalah mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret. Informasi atau orang ketiga, teman atau sahabat subjek, pajak atau pasangan subjek, dan terakhir keluarga. Sumber data sekunder. Sumber data primer akan kurang lengkap jika tidak ditunjang oleh sumber data sekunder. Pengambilan sumber data sekunder penelitian dalam penelitian data sekunder dokumentasi dan subjek. Teknik pengambilan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian pengambilan 4 subjek mahasiswa bidik misi. Keempat subjek yang diambil peneliti tersebut merupakan mahasiswa 5 bidik misi Universitas 11 Maret Surakarta yang memiliki berbagai gaya hidup. Subjek yang diambil oleh peneliti menunjukkan 2 indikator. Indikator pertama, subjek menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan mahasiswa bidik misi, dan indikator kedua yaitu subjek menunjukkan gaya hidup yang sesuai dan memanfaatkan dana bidik misi dengan bijak. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada subjek, teman subjek, pasangan, dan keluarga subjek. Observasi. Observasi adalah proses pengumpulan data yang dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung. Dengan penelitian ini, untuk memperoleh tentang gaya hidup mahasiswa penerima bidik misi, peneliti menggunakan observasi partisipan. Dokumentasi teknis adalah teknik pengumpulan data dengan memahami catatan data pribadi subjek. Yang terakhir, perpustakaan. Perpustakaan adalah proses pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui suatu kabar, jurnal dan skripsi, buku referensi untuk memperoleh referensi. Teknik uji validasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validasi dengan teknik triangulasi. Triangulasi dipakai
dipakai untuk mencari kenyataan dari suatu fenomena serta pendekatan dari pemahaman peneliti terhadap peneliti yang ditemukan. Sugiono 2015. Triangulasi adalah suatu teknik pengujian atau perbandingan data untuk meninggikan kebenaran data. Oleh 2014. Ada 3 teknik triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi waktu. Teknik analisis data. Dalam analisis data, terdapat 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Reduksi data. Data yang diperoleh dan dihasilkan dari lapangan menghasilkan data yang sangat banyak. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan reduksi data. Reduksi data adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan oleh mengagumkan hal-hal penting dari data yang telah dihasilkan, sehingga nantinya hasil akhir dari data yang direduksi menghasilkan data yang lebih jelas dan fokus. Penyajian data. Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi yang dihasilkan dari data yang sudah diperoleh berdasarkan kategori tertentu. Penelitian kesimpulan. Verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan kiparan yang dapat menjawab fokus penelitian yang disusun di awal penelitian. Proses penelitian terhadap persiapan. Yang pertama, menulis menguji fokus kajian yang akan diteliti. 2. Mencari bahan pustaka yang sesuai dengan penelitian. 3. Memilih lokasi penelitian itu akan dilaksanakan. 4. Memilih bentuk data yang akan dikumpulkan. 5. Menyusun instrumen penelitian. Tahap pelaksanaan dapat mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga melakukan kajian triangulasi data. Tahap penulisan hasil penelitian. Yang pertama, merumuskan menyimpulkan hasil analisis data. Yang kedua, membuat kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum